Titrasi permanganometri. Nah, titrasi permanganometri ini merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat atau KMnO4. Pada reaksi ini dia itu difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi atau reaksi redoks yang terjadi antara kalium permanganat dengan suatu bahan tertentu atau reduktornya. Nah, kalium permanganat ini sendiri itu merupakan oksidator kuat yang dapat bereaksi dengan suatu reduktor menghasilkan senyawa mangan yang mempunyai bilangan oksidasi yang berbeda-beda tergantung pada pH larutannya. Pada larutan asam kuat atau dengan pH kurang dari 1, kalium permanganat ini dia tereduksi menjadi ion Mn2+ yang tidak berwarna. Sedangkan pada keadaan netral atau basa, kalium permanganatnya ini dia tereduksi menjadi endapan MnO2 dengan bilangan oksidasinya itu lebih dari 4 dan berwarna coklat. Berikut ini ada poin-poin penting dari titrasi permanganometri. Nah, titrasi permanganometri ini merupakan titrasi yang dilakukan dengan menggunakan kalium permanganat. Nah, titrasi ini dia terdiri dari dua reaksi. Yang pertama itu reaksi pada saat standarisasi larutan KMnO4 dengan menggunakan larutan standar primer. Dan yang kedua itu reaksi pada saat dilakukannya titrasi dengan menggunakan larutan KMnO4 yang sudah distandarisasi tadi. Yang berikutnya, titran pada titrasi dengan metode permanganometri ini ialah merupakan oksidatornya. Sedangkan analitnya ini dia berfungsi sebagai reduktor. Pada titrasi ini, larutan KMnO4 atau titrannya ini dia harus distandarisasi terlebih dahulu. Untuk menstandarisasinya ini dapat dilakukan dengan menggunakan larutan standar primer seperti garam natrium oksalat, arsen oksida, dan asam oksalat dihidrat ataupun yang lainnya. Dan juga pada titrasi permanganometri ini dia itu tidak memerlukan indikator. Dan titrasi permanganometri ini dapat digunakan untuk menentukan kadar besi, kalsium, dan hidrogen peroksida. Berikut ini ada contoh penerapan titrasi permanganometri yang saya ambil berdasarkan jurnal dengan judul Analisis Kadar Kalsium Oksalat CaC2O4 pada daun dan batang tanaman bayam di pasar tradisional Kota Makassar yang dilakukan oleh Ardiansa Hasin dan Rahmadana Zain. Pada jurnal ini disebutkan bahwa bayam ini dia banyak mengandung vitamin A, B, C, mineral, dan kalsium, serta dia banyak mengandung kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, selain mengandung gizi, bayam ini juga mengandung zat anti gizi. Salah satunya itu adalah oksalat. Nah, oksalat ini sendiri dia itu dalam sayuran atau buah-buahan dia dapat menimbulkan masalah dalam penyerapan kalsium, dan pada bayam ini sendiri kandungan oksalatnya ini dia itu sangat tinggi. Oksalat ini dia dapat mengendapkan kalsium dan membentuk kalsium oksalat yang tidak dapat diserap oleh tubuh, sehingga terbentuk endapan garam yang tidak larut yang menyebabkan munculnya penyakit batu ginjal. Selain itu, oksalat di dalam tubuh dapat mengikat kalsium dan mengakibatkan kerja elektrik jantung, otot-otot, saraf, dan juga dapat menghambat penyerapan zat besi. Nah, kalsium oksalat ini sendiri itu merupakan salah satu bahan ergastik di dalam sel bersifat padat dan tidak larut karena berikatan kovalen sehingga mengendap berbentuk kristal di dalam jaringan tumbuhan.
Dalam jurnal ini untuk menentukan kadar kalsium oksalatnya itu dilakukan dengan metode permanganometri terhadap sampel daun dan batang tanaman bayam, yang dilakukan dengan cara pertama itu ekstraksi, lalu kemudian disaring untuk memisahkan zat antara kandungan oksalat dan beberapa zat lain yang kemungkinan dapat ikut larut. Lalu setelah itu proses ekstraksi ini menggunakan larutan NaOH 30% hingga pH-nya itu menjadi 7-8 dan membentuk warna kuning yang bertujuan sebagai penetralisir larutan asam yang dibawa ke suasana basah. Dan juga ditambahkanlah larutan CaCl sebagai pengendap untuk kalsium oksalat yang akan dititrasi dengan kalium permanganat. Nah, untuk reaksi pada proses pengendapan ini sendiri itu memiliki persamaan H2C2O4 ditambah CaCl2, dia akan menjadi CaC2O4 dan 2HCl. Pada sampel itu berwarna hijau bening, pada saat ditambahkan dengan titran atau kalium permanganat ini, dia akan berubah warna menjadi warna merah jambu. Tetapi warna pada titik akhir ini dia tidak tetap bertahan, karena setelah beberapa menit itu terjadi perubahan akibat reaksi antara kelebihan ion MnO4 min dengan ion Mn2+, yang merupakan hasil dari titrasi. Untuk persamaan dari reaksinya ini itu sebagai berikut, yaitu 5C2O2-4 ditambah 2MnO-4 menjadi 2Mn2+ ditambah 10CO2 ditambah 4O2.